Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah di Jawa Timur sebagai pilot proyek dalam program Sekolah Lansia Tangguh. Secara resmi, program tersebut di-launching pada Rabu 16 Maret 2022 di Pendopo Kabupaten Malang, Kepanjen. Selain Kabupaten Malang, dua daerah lain yang ditunjuk adalah Kota Pasuruan dan Kabupaten Jombang. Dengan amanah tersebut, artinya Kabupaten Malang bakal menjadi percontohan terkait program Sekolah Lansia Tangguh. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Aniswati Aziz mengatakan, di dalam praktiknya nanti masyarakat lanjut usia yang menjadi peserta didik akan mendapatkan pembelajaran yang bekerja sama dengan unit kerja lain di lingkup Pemkab Malang. Dengan keterlibatan 6 unit kerja tersebut, para lansia yang menjadi peserta didik dalam Sekolah Lansia Tangguh ini diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai media pembelajaran. Saat ini, Sekolah Lansia Tangguh di Kabupaten Malang baru ada 3 kecamatan, yakni Kecamatan Dau, Sumber Pucung, dan Singosari. Dalam 3 kelas tersebut tercatat ada sebanyak 100 peserta didik. Sementara itu, menurut Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur Suhartuti, ditunjuknya Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah sebagai pilot proyek dalam program ini adalah jumlah lansianya yang terbilang tinggi. Melalui program ini, dirinya berharap bahwa kedepannya lansia yang menjadi peserta didik dapat menjadi lansia yang smart, sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Menurutnya, program ini juga disiapkan secara berjenjang. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Basin Emil Dardak mengatakan, program Sekolah Lansia Tangguh ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup pada lansia, di mana hal tersebut diperlukan untuk menciptakan lansia agar tetap produktif. Sedangkan untuk hasilnya ia belum dapat memastikan. Hanya saja menurutnya secara teori program tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Sebab menurutnya dalam praktiknya nanti pembinaan akan dilakukan secara intensif sehingga hasilnya juga terukur. Hal lain yang juga diproyeksikan dalam program tersebut adalah dapat ditekannya angka stunting. Sebab menurutnya dalam lingkungan sebuah keluarga, lansia mempunyai peranan penting terhadap tumbuh kembang anak dalam sebuah keluarga. Bisa lihat mungkin nanti pada saat sudah kewisudaan, tapi kita secara teori sih pasti ini efektif sekali karena kan lumayan intensif, itu yang pertama, sehingga nanti hasilnya pun terukur. Yang kedua, merubah pola hidup itu sebetulnya dari sisi kesehatannya, kemudian dari sisi produktivitasnya, dari sisi sosialnya, dan seterusnya. Masalah kesepian itu masalah yang nyata loh sebetulnya, baik untuk yang laki-laki ataupun yang perempuan, itu masalah yang nyata, dan itu awal dari segala penyakit juga, kayak darah tinggi karena banyak pikiran, jadi bengong dan lain sebagainya. Untuk keluarganya pasti lansia yang produktif, lansia yang kualitas hidupnya baik, pasti bisa berkontribusi luar biasa tinggi. Salah satunya sebetulnya adalah terhadap stunting, karena lansia ini merupakan support system yang paling baik dan juga paling utama yang dimiliki oleh keluarga dengan balita. Karena ibunya tadi banyak ibu-ibu sekarang ini yang melahirkan putra-putri di generasi alfa, pasti ibu-ibu dan ayah-ayah yang masih produktif juga, sehingga tadi banyak juga permasalahan stunting karena memang ibu dan ayahnya kerja. Masa nggak boleh kerja, tapi kan anak juga harus ada yang memperhatikan. Nah, support system ini walaupun tugas asah, asih, dan asuh itu prioritas ada di ayah dan ibu, ayah dan bundanya, tetapi sebagai support system tentu akan membantu. Nah, kalau misalnya lansianya sudah tidak produktif, tentu support system ini jadi akan pincang, dan harapannya kalau support systemnya tidak pincang, support systemnya bagus, punya dampak pengaruh yang lumayan signifikan terhadap stunting, AKI, dan AKB. Dari Jawa Timur itu hanya memilih 3
dan salah satunya adalah Malang. Yang kedua yang lain adalah Jombang sama Pasuruan. Kota ya Bu, Kota Pasuruan. Itu karena kita diharapkan bisa menjadi percontohan untuk kabupaten lain se-Jawa Timur. Sejauh apa Bu percontohan yang diproyeksikan dari yang dimaksudkan dari provinsi sendiri? Jadi untuk kurikulum pembelajarannya nanti atau pengajarannya itu menggandeng atau bersinergi dengan unit kerja lain. Ada 6 unit kerja yang lain. Nah diharapkan para lansia bisa belajar dengan bagus dari beberapa dimensi pembelajaran yang ada dalam kurikulum. Unit kerja apa saja itu Bu? Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Sosial, kemudian Pertanian. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kemenak. Izin Bu, kalau dari provinsi apa alasan menunjuk Kabupaten Malang sebagai salah satu pilot project? Ibu dari provinsi. Gimana Bu? Karena di Kabupaten Malang jumlah lansianya juga tinggi, kemudian sinergitas antar program juga bagus, pencapaiannya juga bagus. Yang jelas Bu Kadisnya juga sangat semangat. Oke. Apa Bu yang jadi indikator program ini nantinya akan berjalan sukses? Indikatornya itu yang kita harapkan setiap pertemuan awal kita ada pre-test dan ada post-test. Nah itu bisa untuk mengukur seberapa keberhasilannya kegiatan ini. Yang jelas lansianya itu menjadi lansia yang smart, sehat, mandiri, aktif, produktif, dan berakhir hayat itu bermartabat. Adakah program lanjutan jika memang program ini dinilai sukses yang disiapkan untuk para lansia yang sudah mengikuti sekolah lansia tangguh? Yang kita harapkan itu setelah lulus dari strata 1 itu akan naik menjadi strata 2 dan yang lulus strata 1 untuk mengembangkan sekolah lansia ke daerah-daerah berikutnya. Kan di sini ada 30 kecamatan? 33 kecamatan yang kita baru menjadi prioritas proyek pertama 3. Nanti diharapkan dari 3 ini berkembang terus dan seluruh kecamatan itu ada sekolah. Oke. Nanti strata yang lulus strata 1 menjadi pengajar di strata 1 berikutnya sambil sekolah di strata 2.